Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Yayan Palangkaraya. Di sini kami bermaksud untuk mewawancarai pelaku UMKM yang ada di Kota Palangkaraya. Di sini kami sudah bersama dengan Paman Topik selaku salah satu pedagang bakso yang ada di Jalan Geobos. Kepada Paman Topik, apakah bersedia untuk kami wawancarai? Oke, terima kasih atas kesediaannya dan sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang kami siapkan. Yang pertama, kapan Paman memulai usaha dan sudah berapa lama Paman memulai usaha ini? Sudah hampir 5 tahun, dari mulai 2017. Mungkin yang kita ketahui ya, di Palangkaraya ini kan sudah banyak banget orang yang jualan bakso, ya kan? Apa sih alasan Paman tetap memilih jualan bakso, atau karena ada alasan berbeda atau seperti apa? Alasannya karena merakyat, harganya kan juga ekonomis. Selain itu banyak juga ya peminatnya. Juga peminatnya. Dan selanjutnya, berapa sih modal yang pertama kali Paman keluarkan dalam pertama kali membuat usaha bakso ini? Kalau modal pertama sekitar 15-an dari awal, dari mulai nol. Kalau modal mulai jualan sekitaran satu kurang lebih 1.100.000 buat modal awal, buat jualan, buat modal ini bakso ya, sama mie ayam. Jadi Paman nih mulai jualan nih dari jam berapa sih sampai jam berapa? Mulai jualan dari jam 5 sampai jam 12 malam. Jam 5 sore 12 malam mulainya. Selain di Jalan Geobos nih ada tempat lain nggak untuk jualan? Nggak ada, di sini aja jualannya. Mangkal di sini. Ada yang membantu Paman berjualan setiap hari? Kalau berjualan nggak ada. Kalau yang bantu masak ada di rumah. Siapa di rumah Paman? Istri yang bantuin. Mana ada punya istri, guys? Untuk pembelian bahan baku dilakukan setiap hari apa pembelian sekali untuk stok? Kalau pembelian bahan baku, untuk pembelian dalam 2 hari sekali buat itu bahan bakunya. Oh, berarti kayak stok gitu Nah, ya? stok 2 hari sekali. Iya, sekali ke pasarnya gitu. Iya. Untuk proses pembuatan bakso, apakah Paman produksi sendiri atau hanya mempersiapkan bahan baku dan diantar ke tempat penggilingannya? Kalau bahan baku mempersiapkan sendiri dan mengantarkan ke penggilingan, giling sendiri. Jika ada bakso yang tidak sesuai bentuknya atau rasanya berbeda, apakah tetap dijual atau dikemanakan? Kemungkinan bisa nggak dibikin, atau kemungkinan bisa bikin proses lagi, bikin baru lagi. Ini bisa untuk dikonsumsi pribadi kalau misalnya ada yang gagal gitu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam satu hari itu berapa kilo bakso yang disiapkan untuk dijual, dan apakah bahan yang disiapkan itu terjual habis atau masih ada yang tersisa gitu, Paman? Ya, kalau kemungkinan kalau penjualan dibuat 2 hari sekali 10 kilo penjualan buat baksonya, kemungkinan ya mungkin ya ada habisnya, ada enggaknya, namanya juga jualan. Berapa rata-rata pendapatan yang dihasilkan dalam sehari, dan apakah ada hari tertentu yang menghasilkan pendapatan lebih besar dari hari biasanya? Hari-hari biasa diperkirakan kurang lebih 13 sampai 15. Kalau hari-hari besar kemungkinan bisa sampai 2 sampai lebih. Terus apakah harapan Paman untuk usaha Paman itu ke depannya seperti apa?
kemungkinan bisa lebih maju lagi, bisa tambah ramai lagi, Iya. bisa tambah pelanggan lagi. Ini pertanyaan yang terakhir, apakah Paman ada tips atau saran untuk pengusaha bakso lainnya tentang cara meningkatkan pendapatan? Kemungkinan kalau bisa nggak mendapatkan, kemungkinan jangan saling menjatuhkan satu sama lain, kan kemungkinan lah bisa saling mensupport satu sama lain untuk meningkatkan rasa, semua bisa saling belajar satu sama lain. Baik, terima kasih kepada Paman Opek yang telah bersedia dan meluangkan waktunya pada malam ini untuk kami bertiga wawancarai. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami bertanya kepada Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di Kota Palangkaraya terdapat banyak sekali pedagang bakso. Oleh karena itu, kami melakukan wawancara terhadap salah satu pedagang UMKM bakso yang berada di Jalan Geobus Induk dekat dengan kampus IAIN Palangkaraya. Wawancara yang kami lakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai aspek UMKM bakso, seperti modal usaha, proses produksi, dan pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara, saya menemukan beberapa poin penting, yaitu pertama, terkait dengan produksi bakso. Kebanyakan produksi bakso yang dilakukan diserahkan ke tempat penggilingan bakso yang ada di pasar, sehingga bakso yang dijual cenderung sama dengan pedagang lain. Menurut saya, ada baiknya jika proses produksi bakso dilakukan sendiri, meskipun terdapat biaya tambahan lagi ke depannya, namun dengan produksi sendiri kita dapat membuat variasi bakso yang lebih menarik dan inovatif, agar berbeda dari pedagang lain, dan juga kita dapat memastikan kualitas bakso yang diproduksi. Perbedaan tersebut juga bisa menjadi keunggulan tersendiri untuk usaha yang kita jalankan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tantangan dan pemasaran. Kebanyakan para pedagang bakso kurang memahami tentang pemasaran. Dari pedagang bakso yang kami wawancarai tidak memiliki brand nama usaha, padahal nama usaha merupakan salah satu strategi pemasaran yang penting, karena dengan nama brand yang kita miliki akan memudahkan orang-orang untuk mengenal dan mengingat usaha kita, dan juga kita dapat mengandalkan teknologi digital untuk pemasaran maupun membuka delivery online. Penilaian kritis yang didapat menurut saya pada UMKM bakso yang pertama ada mengevaluasi kelayakan usaha bakso, seperti mempertimbangkan modal usaha yang pertama kali dikeluarkan, terus tantangannya tuh yang dihadapi mungkin dari pesaing atau pedagang lainnya. Yang kedua, harga yang terjangkau, di mana harga bakso itu kan relatif terjangkau di kalangan kita sekarang dibandingkan jenis makanan lainnya. Yang ketiga ada mudah didapat serta peminatnya juga cukup tinggi. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. Dan yang terakhir, meningkatkan promosi dan pemasaran juga melalui media sosial. Penalaran kritis tentang UMKM bakso menurut saya yang pertama modal yang dikeluarkan relatif tidak terlalu besar, dan yang kedua peluang usahanya yang besar, sama di Palangkaraya karena peminatnya banyak, harganya ekonomis dan merakyat. Yang ketiga rasa, memiliki cita rasa yang dapat diterima semua kalangan. 4. Pelayanan, menurut saya pribadi pelayanan yang diberikan itu baik karena pamannya sangat cekatan dalam melayani pembeli dan sangat ramah. Yang terakhir yaitu tantangan yang seperti kita ketahui pesaing lainnya yang jualan bakso yang ada di Palangkaraya. Menurut saya, hasil wawancara yang dilakukan oleh pedagang bakso terdapat beberapa poin. Yang pertama, teknologi tempat guna. Penggunaan teknologi yang tepat guna dalam pembuatan bakso terdapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta memudahkan proses produksi. Yang kedua, pemasaran online. Pemasaran online terdapat membantu UMKM bakso meningkatkan penjualan dan menjangkau lebih banyak konsumen, terutama di masa sekarang. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Pelatihan pengelola keuangan sederhana sangat penting untuk UMKM bakso agar dapat mencatat transaksi dengan baik dan meningkatkan pendapatan. Yang terakhir, inovasi produk. Inovasi produk seperti bakso dengan kuah saus pedas dapat membuat UMKM lebih unik dan menarik, serta meningkatkan daya saing dalam pasar. Bakso adalah salah satu makanan favorit di Indonesia dan menjadi hidangan populer di berbagai kalangan masyarakat. Bisnis bakso pun menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang untuk memulai usaha sendiri. Penalaran kritis tentang UMKM bakso. Penalaran kritis UMKM bakso yaitu pertama, permintaan pasar yang tinggi. Bakso merupakan makanan favorit bagi orang di Indonesia sehingga permintaan pasarnya selalu tinggi. Yang kedua, relatif mudah dijalankan. Usaha bakso tergolong mudah untuk dijalankan, tidak memerlukan modal yang sangat besar. Dan yang ketiga, dapat dimodifikasi dengan berbagai variasi. Bakso dapat dimodifikasi dengan berbagai variasi seperti rasa, isian, dan penyajian sehingga dapat menarik minat pelanggan.
Tantangan bagi UMKM bakso, yang pertama ada persaingan yang ketat. Bisnis bakso memiliki persaingan yang cukup ketat karena banyak orang yang menjalankan usaha ini. Dan yang kedua, sensitif terhadap perkembangan tren. Yang pertama itu bisnis bakso memerlukan mengikuti tren kuliner yang sedang berkembang agar tidak ketinggalan zaman.